Pemirsa, calon tunggal Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki karir cemerlang di dunia militer dan akademik. Jenderal TNI Andika akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun pada akhir November 2021. Ini adalah gambar terbaru pemirsa, di mana ini adalah siaran langsung dari Komisi 1 DPR. Kita lihat di sana ada Jenderal Andika Perkasa yang sudah menyapa anggota DPR Komisi 1 bersama awak media. Dia bersalaman di sana dan juga membuat pose kepada media ya, bahwa dirinya sudah siap untuk menjalani sesi tanya jawab tentunya bersama dengan Komisi 1 DPR. Ada Nurul Arifin di sana, kemudian dia menyapa satu persatu, masih berjabat tangan dan juga tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker di sana. Pemirsa, kita saksikan. Ini akan sangat menarik sekali karena tentu masyarakat menunggu untuk mendengarkan paparan visi dan misi dari Jenderal Andika Perkasa, karena kita tahu beliau cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, di mana dia menjabat dari 2018 dan tentunya banyak PR dan juga banyak tugas yang harus dikembangkan sebagai Panglima TNI terbaru untuk memberikan kemajuan lebih baik kepada Tentara Nasional Indonesia. Inilah dia pemirsa, Jenderal TNI Andika Perkasa yang merupakan lulusan doktor Universitas George Washington, di mana ia juga pernah menjabat sebagai Pangkostrat pemirsa. Yang saat ini kalau kita lihat dari gambar nampak sangat percaya diri dan juga antusias, ramah tamah. Dan kita sekilas menyaksikannya seperti yakin sekali pemirsa ya untuk bisa menyampaikan paparannya. Ini kita lihat juga beliau berjabat tangan dengan Ketua Komisi 1 DPR, memberikan hormat satu persatu. Ia mendatangi meja demi meja dari anggota Komisi 1 dan tadi sebelumnya dengan Ketua Komisi 1 DPR. Pemirsa, kita saksikan saat ini di layar kaca Anda yang masih berlangsung, untuk menunggu rapat dengar pendapat sehingga bisa dinilai uji kelayakan ya, bisa dikatakan demikian, untuk mendengarkan program kerja ya, seperti kalau ia terpilih sebagai calon Panglima TNI. Masih berjabat tangan, bersalaman di sana, tentunya juga dengan iringan media yang mengambil foto di sana. Sempat berbincang sedikit di sana, mungkin ada diskusi kecil, ada harapan, mungkin juga ada masukan, ada kritikan kepada TNI agar lebih maju. Mungkin kita cemak sayang tidak bisa mendengar apa yang disampaikan dalam obrolan kecil ini ya. Tapi tentu kalau dari gesturnya sendiri sangat menarik sekali pemirsa untuk menyaksikan seperti apa nanti rapat dengar pendapatnya. Di sana ada Ahir Nasution, rekan saya yang standby untuk menginformasikan selengkapnya. Halo, Ahir. Ahir, bisa diinformasikan kabar terkini di sana seperti apa, Ahir? Iya, Yudi dan juga pemirsa, tampaknya ini sebentar lagi penyampaian visi misi oleh calon Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebentar lagi akan dimulai. Tadi sekitar 15 menit yang lalu Jenderal Andika sudah tiba di ruang Komisi 1 DPR RI. Sayang sekali tadi Andika langsung masuk ke ruangan tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu kedatangannya di depan pintu masuk ruang Komisi 1. Nah, sebentar lagi nampaknya akan segera dimulai dan akan dipimpin langsung oleh Ketua
Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yaitu Mutia Hafid, nanti Jenderal Andika Perkasa akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi rencana kerja selama 1 tahun ke depan, bagaimana Jenderal Andika ini akan membawa institusi TNI, apa program kerjanya. Selama kurang lebih 30 menit akan diberikan kepada Jenderal Andika untuk menyampaikan visi misi ini. Lalu nanti dari visi misi tersebut akan didalami, akan ditanyakan oleh para anggota DPR RI dari sejumlah fraksi yang ada di Komisi 1 DPR RI akan memperdalam kemudian mengenai visi misi yang akan disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa ini. Setiap masing-masing fraksi akan mendapatkan waktu sekitar 7 menit untuk mendalami materi visi misi yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa. Nah, setelah itu nanti kemudian para anggota DPR RI dari Komisi 1 ini akan melakukan rapat internal untuk menentukan ataupun memutuskan bagaimana kelanjutan dari penyampaian visi misi dari Jenderal Andika Perkasa ini. Tadi sebelum mulai penyampaian visi misi ini kami sempat meminta keterangan dari salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Effendi Simbolon yang mengatakan tadi dalam keterangannya kepada awak media berharap bahwa Jenderal Andika ini dapat membawa institusi TNI ini menjadi lebih profesional, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga alat utama sistem senjata. Mengingat yang mengatakan bahwa satu hal yang penting dia garis bawahi tadi bahwa kemampuan angkatan bersenjata kita ini cukup tertinggal dibandingkan dengan angkatan bersenjata di kawasan. Nah, ia berharap pada Jenderal Andika agar dapat melakukan perubahan ataupun memodernisasi alutsista, tentu juga dengan dukungan dari pemerintah, baik itu seperti anggaran. Kemudian juga ia mengatakan, mengingatkan kembali bahwa kepada institusi TNI tidak boleh melakukan politik praktis, politik TNI adalah politik negara. Nah, nampaknya itu saja yang tadi yang disampaikan oleh Jenderal Andika, kita sampaikan ke studio. Informasi dari Sekretariat, Bapak Ibu, rapat dilaksanakan secara tatap muka atau hadir fisik. Jadi kita lihat di depan kita semua sudah hadir calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa dan sudah hadir 4 unsur pimpinan yang kami hormati dari Komisi 1 DPR RI dan juga telah hadir secara total lengkap 9 fraksi yang ada di DPR RI dan khususnya di Komisi 1 dan terdiri dari 32 anggota yang hadir. Bapak Ibu sekalian, kami mohon saling menjaga jarak tetap karena kita akan menjalankan juga dengan prokes. Kita masih terikat aturan. Pimpinan, berhubung ada prokes, kemudian mungkin ini juru foto, wartawan dan sebagainya sudah disediakan di balkon. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bapak Tubagus Hasanuddin. Mohon berikutnya memang saya ingin juga mengingatkan kepada teman-teman wartawan untuk tetap mengikuti prokes. Komisi 1 memutuskan bahwa di penyampaian visi, misi dalam rapat internal kemarin dapat diikuti, tapi mohon juga dibantu dengan tentu mereka yang tidak perlu hadir atau secara tim tolong dibagi supaya tidak terlalu penuh di bawah maupun di atas. Ya. Mohon sekretariat dibantu diperiksa bagi yang tidak perlu maupun ada TA anggota ataupun TA lain-lainnya kecuali TA komisi, tolong dengan hormat silakan meninggalkan ruangan. Baik, Bapak Calon Panglima, kita akan coba mulai. Mudah-mudahan nanti bisa lebih tertib mengikuti waktu. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, Bapak Calon Panglima, kemarin dalam rapat internal Komisi 1 kita telah putuskan bahwa rapat akan dilakukan terbuka di awal. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang terkait strategi maupun hal-hal lain yang tidak dapat disampaikan secara terbuka, silakan calon panglima menyampaikan sehingga rapat dapat kita ganti sifatnya menjadi tertutup.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucap izin kepada Tuhan, rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPR RI dengan calon Panglima TNI hari ini 6 November 2021 kita buka dengan sifat terbuka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tertanggal 3 November 2021 disampaikan bahwa rapat yang dilaksanakan di lingkungan kompleks gedung DPR masih terbatas dengan aturan-aturan yang mengikuti pandemi COVID. Dapat kami sampaikan juga bahwa pimpinan Komisi 1 telah menerima surat tembusan dari fraksi PAN dengan nomor surat 01141 sekian-sekian tertanggal 4 November 2021 perihal pergantian keanggotaan Komisi fraksi PAN DPR RI, yaitu Saudara Slamet Riyadi SPSI nomor anggota 508 dari Komisi 4 menjadi Komisi 1 berlaku tertanggal 5 November 2021. Silakan, selamat datang Pak Slamet Riyadi. Kemudian RDPU Komisi 1 DPR RI dengan calon Panglima TNI hari ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan visi misi calon Panglima TNI. Hasil RDPU akan menjadi dasar bagi Komisi 1 untuk kemudian memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI sebagaimana amanah pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 3 2002 tentang Pertahanan Negara jungto pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelum kami persilahkan calon Panglima TNI untuk menyampaikan visi misi, kami sampaikan dasar-dasar dari RDPU ini. Yang pertama, Presiden RI telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI melalui surat nomor R50 Pres 10 2021 tertanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tertanggal 3 November 2021 menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dan melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPR RI terdekat. Kedua surat tersebut sudah kami terima kopinya, jadi rapat ini bisa kita jalankan. Menindaklanjuti penugasan tersebut, rapat intern Komisi 1 tertanggal 4 November 2021 memutuskan untuk melaksanakan RDPU dengan calon Panglima TNI pada hari ini Sabtu 6 November 2021. Inilah yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu pimpinan yang terhormat maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, dapat kami sampaikan juga bahwa pimpinan dan Kapoksi Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat secara virtual pada tanggal 5 November 2021 dalam rangka verifikasi administrasi calon Panglima TNI dengan hasil bahwa berkas administrasi calon Panglima TNI dinyatakan lengkap. Berkas-berkas tersebut terdiri dari daftar riwayat hidup, kopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kopi kartu tanda penduduk, kopi kartu keluarga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK yang kami catat telah terlapor terakhir 20 Juni 2021, kemudian surat pemberitahuan SPT pajak tahun 2020 yang juga kami catat telah terlapor pada Juni tahun 2021, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dari RSPAD Gatot Subroto. Bapak Ibu yang kami hormati, calon Panglima TNI, mekanisme RDPU kita hari ini yaitu yang pertama, penyampaian visi misi calon Panglima TNI dilakukan secara terbuka, penyampaian strategi dan kebijakan dilaksanakan secara tertutup. Alokasi waktu calon Panglima TNI untuk menyampaikan visi misi adalah 30 menit. Pendalaman tanya jawab dari fraksi-fraksi, masing-masing fraksi, Bapak Ibu Kapoksi tolong dicatat, diberikan waktu 7 menit. Dilaksanakan secara tertutup. Jawaban calon Panglima TNI terhadap pendalaman pertanyaan dari fraksi diberikan alokasi selama 20 menit. Dilaksanakan secara tertutup. Pendalaman tanya jawab masing-masing anggota diberi alokasi waktu kurang lebih 3 menit, dilaksanakan secara tertutup. Dan kemudian calon Panglima TNI menjawab dan diberikan alokasi waktu selama kurang lebih 20 menit, dilaksanakan secara tertutup. Demikian disepakati, bisa kita langsung ikuti dan kita berikan waktu kepada calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA MSc, untuk menjelaskan visi misinya dan waktunya sekali lagi 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 1 DPR RI. Pertama-tama saya mohon maaf karena hari Sabtu, harusnya hari libur, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus bekerja. Jadi permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan perintah dari Komisi 1, saya akan menjelaskan dan mungkin paling lama 5 menit Ibu. Karena ya memang ini yang saya siapkan. Jadi kalau berangkat dari vision statement Ibu, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi. Karena apa ya? Karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman semuanya. Ya inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun. Tetapi juga saya ingin masyarakat kita sesuai dengan pelajaran yang saya jalani waktu itu Bu, Public Policy dan Public Administration. Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani. Tapi juga bukan berarti bahwa kita dengan keadaan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap banyak yang bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI, yang secara umum ya ada 3, menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD 45 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Berikutnya. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian, dari sebetulnya 15 tugas, yaitu 1 OMP atau operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Jangan kelebihan, dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektornya kementerian atau lembaga lain. Kemudian yang kedua, dan ini kan sudah memang diatur dan sudah keluar peraturan Kementerian Pertahanannya pun, bahwa memang operasi pengamanan perbatasan ini juga sesuatu yang harus menjadi fokus dalam hal peningkatan. Peningkatannya bagaimana nanti detailnya Ibu Bapak sekalian, yang saya siap menjawab pada saat sesi ini dinyatakan tertutup.
Kemudian peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI juga, ini juga fokus karena sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh lebih siap, baik menghadapi tugas-tugas operasi militer untuk perang maupun selain perang. Berikutnya, cyber adalah fokus kami berikutnya karena memang saat ini memang sudah hadir di mana-mana sehingga kita tidak bisa menghindar dan menurut saya harus menjadi fokus yang lebih penting dibandingkan dengan keperluan-keperluan lain yang juga sebetulnya penting. Kemudian untuk intelijen, khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada gangguan-gangguan keamanan maupun konflik, apakah horizontal, apakah vertikal, itu juga satu hal yang menurut kami atau menurut saya perlu mendapatkan prioritas atau fokus pada era ke depan. Nah, kemudian berikutnya, interoperabilitas di antara angkatan darat, laut, dan udara pun memang harus terus-menerus dan semakin sering kita satukan atau kita lakukan sehingga semakin tahu kita kelemahan, kekurangan kita, dan bagaimana di dalam kondisi yang masih belum terpenuhi ini kita bisa melakukan operasi bersama dengan 3 angkatan karena memang itu juga satu kebutuhan yang nggak bisa dihindari saat ini. Berikutnya. Kemudian penguatan integrasi, penataan organisasi pun menurut saya masih banyak ruang untuk perbaikan. Di sana-sini saya melihat adanya kekurangan-kekurangan yang pasti bisa kita perbaiki untuk membuat teamwork atau kerjasama tim ini menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita pun juga semakin penting. Saya melihat ini juga satu hal yang memang harus lebih menjadi perhatian saya apabila suatu saat dipercayakan menjadi Panglima TNI. Jadi Ibu Ketua dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, demikianlah sebetulnya apa yang bisa saya paparkan dan saya siap untuk menerima pertanyaan maupun pendalaman tentang apa yang saya anggap cukup penting ini dengan sesi tertutup Ibu apabila dimungkinkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian visi, misi, dan 8 fokus implementasi calon Panglima TNI yang telah disampaikan oleh calon Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa. Untuk dipahami Bapak calon Panglima bahwa beberapa bulan terakhir pimpinan maupun anggota Komisi 1 itu hampir setiap hari dihubungi oleh wartawan untuk menanyakan siapa calon Panglima dan apa fokus dan PR-PR-nya. Mudah-mudahan tadi paparan Bapak menjawab sehingga mulai esok kami bisa agak sedikit lebih tenang, tidak terlalu terganggu lagi dari pertanyaan-pertanyaan wartawan karena tadi sudah terbuka. Ya, jadi itu ini calonnya dan tadi visi misinya sudah disampaikan berikut 8 fokus implementasi. Dengan demikian